Teori 2. Desain basis data. Pokok bahasannya yaitu aturan sistem informasi dalam organisasi, proses desain basis data. Tujuan bahasan: memahami aturan sistem informasi dalam organisasi, memahami proses desain basis data. Aturan sistem informasi dalam organisasi yaitu organizational context untuk menggunakan sistem basis data, diskusi sistem informasi, dan diskusi sistem aplikasi basis data. Organizational context untuk penggunaan sistem basis data. Untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Sejak awal 1970 sampai ke tahun 80, perubahan pembuatan data repositori data sentral yang besar dengan DBMS tunggal data sentral. Selama 10-15 tahun, pengembangan basis data meliputi personal komputer dan produk server seperti basis data seperti Excel, FoxPro, MS SQL, Access, Power Design atau SQL. DBMS terdistribusi dengan client server sebagai pembuka pilihan mendistribusikan basis data ke banyak sistem komputer untuk kontrol yang lebih baik dan basis lokal yang lebih cepat. Organizational context untuk penggunaan sistem basis data. Beberapa organisasi sekarang menggunakan sistem data dictionary atau information repository, yaitu DBMS minimal yang mengatur metadata, yaitu data yang menggambarkan struktur data, konten, aplikasi, autorisasi, dan sebagainya. Sistem data dictionary menyimpan dan mengatur informasi. A. Deskripsi skema basis data. B. Informasi detail dari desain fisik basis data seperti struktur menyimpan aspek, ukuran file dan record. Deskripsi memakai basis data, tanggung jawab dan hak akses. Deskripsi tingkat tinggi dari transaksi basis data dan aplikasi relasi pemakai dan transaksi. Relasi untuk antara transaksi basis data dan data item yang dirujuk. Hal ini sangat berguna untuk menentukan transaksi mana saja yang diakibatkan jika definisi data diubah. F. Penggunaan statistik seperti frekuensi query dan transaksi dan jumlah akses ke basis data. Psikosistem informasi. Psikosistem informasi seperti siklus makro. Untuk yang sistem basis data dirujuk ke siklus mikro. Siklus makro meliputi beberapa tahap, yaitu 1. Feasibility analysis. Tahap ini berhubungan dengan analisa area aplikasi potensial, mengidentifikasi sisi ekonomi dari information gathering and dissemination, membentuk studi keuntungan awal, menentukan kompleksitas data dan proses, mengatur prioritas aplikasi. 2. Requirement collection dan analysis. Kebutuhan detail dikumpulkan dengan interaksi dengan pemakai potensial dan kelompok pemakai untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan khusus. Ketergantungan aplikasi, komunikasi, dan prosedur pelaporan diidentifikasi. 3. Desain. Tahap ini mempunyai dua aspek, yaitu mendesain sistem basis data dan mendesain sistem aplikasi atau program yang menggunakan dan memproses basis data. 4. Implementasi. Sistem informasi diimplementasi, basis data dibentuk dan transaksi basis data diimplementasi dan diuji coba. 5. Validation and acceptance testing. Tingkat akses dari sistem dalam memenuhi kebutuhan pemakai dan kriteria performance validasi. Sistem diuji coba dengan kriteria performansi dan spesifikasi kelakuan. 6. Deployment, operation, and maintenance. Pada tahap ini dilakukan konversi pemakai dari sistem lama ke sistem baru melalui training. Tahap operasional mulai jika semua fungsi sistem dioperasikan dan divalidasi. Jika kebutuhan baru atau aplikasi bertambah, maka harus mulai semua tahap sebelumnya sampai semua divalidasi dan berhubungan dengan sistem. Monitoring performansi
sistem dan pemeliharaan sistem merupakan aktivitas yang penting dalam selama tahap operasi. Siklus sistem aplikasi basis data. Aktivitas ini yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi tahap berikut. 1. System definition. Skop dari sistem basis data. Pemakai dan aplikasi didefinisikan antara muka untuk pemakai, batasan response time, dan kebutuhan penyimpan dan pemberasan diidentifikasi. Tahap desain. Pada akhir dari tahap ini, desain logika dan fisik dari sistem basis data dari DBMS sudah siap. 3. Database implementation. Tahap ini meliputi proses menentukan definisi basis data konseptual, eksternal dan internal, membuat file basis data kosong, dan implementasi aplikasi perangkat lunak. 4. Loading or data conversion. Basis data dipopulasikan dengan menyimpan data langsung atau mengubah file yang sudah ada ke format ke sistem basis data. 5. Application conversion. Aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu dikonversikan ke sistem baru. 6. Testing and validation, yaitu sistem baru diuji coba dan divalidasi. 7. Operation, yaitu sistem basis data dan aplikasi dioperasikan. Biasanya sistem lama dan baru dioperasikan secara paralel dalam beberapa waktu. 8. Monitoring dan maintenance, yaitu selama tahap operasional sistem secara tahap dimonitor dan dipelihara atau di maintenance. Perubahan dan pengembangan dapat terjadi baik pada sisi data maupun aplikasi perangkat lunak. Modifikasi dan reorganisasi diperlukan dari waktu ke waktu. Proses desain basis data tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pembahasan dan performance objektif seperti response time, processing time, dan storage space. Terdapat 6 tahap utama pada proses desain basis data, yaitu 1. Koleksi dan analisa kebutuhan. 2. Desain basis data konseptual. 3. Pemilihan DBMS. 4. Pemetaan model data atau disebut juga desain basis data logika. 5. Desain basis data fisik. Dan 6. Implementasi dan tuning sistem basis data. Proses desain terdiri dari 2 aktivitas paralel. Aktivitas pertama meliputi desain data, konten, dan struktur basis data. Kedua berhubungan dengan aplikasi basis data. Pada beberapa kasus mungkin memodifikasi desain dari awal tahap selama tahap kemudian. Feedback loop antar tahap juga dalam tahap sering terjadi. Summary tahap 2, 4, dan 5 adalah berikut. Desain basis data konseptual tahap 2. Tujuan dari tahap ini adalah memproduksi skema konseptual untuk basis data yang independen dari DBMS tertentu. Biasanya menggunakan model data tingkat tinggi seperti model ER atau EER. Pemetaan model data ada tahap 4, yaitu selama tahap ini yang juga disebut desain basis data logika. Dilakukan pemetaan skema konseptual dari model data tingkat tinggi ke model data DBMS. Tahap 5 yaitu desain basis data fisik. Selama tahap ini didesain spesifikasi basis data yang disimpan dalam hal struktur penyimpanan fisik, penyimpanan rekor, dan indeks. Hal ini berhubungan dengan terminologi arsitektur DBMS 3 level. Implementasi sistem basis data dan tuning yaitu tahap 6. Selama tahap ini basis data dan program aplikasi diimplementasikan dan diuji cobakan dan diatur layanannya. Nah, contohnya seperti ini. Programming collection adalah tahap 1, conceptual database design atau tahap 2, choice of DBMS adalah tahap 3, data model mapping atau logical design tahap 4, physical design adalah tahap 5, implementasi dan tuning adalah tahap 6. Hasilnya seperti ini. Dari data requirement konseptual dihasilkan ke konseptual skema desain DBMS independen, lalu logika skema dan view desain DBMS, lalu internal skema desain DBMS atau DBMS
dependent, lalu DDL statement atau statement. Biasanya kembali lagi ke logika skema NView design atau kembali lagi ke konseptual skema design. Untuk database aplikasi, proses implement, selanjutnya transaksi application design biasanya bisa langsung ke transaksi application implementasi atau frequent performance atau frequent performance constraint langsung jalan ke internal skema design. Nah, ini akan jadi lagi ke DDL teman yang transaksi application implementasi kembali ke logika skema dan view design, lalu lanjutkan ke internal yang prosesnya akan berlanjut seperti tadi. Tahap 1, koleksi dan analisis kebutuhan. Sebelum melakukan desain basis data, harus mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin. Aktivitas ini yang merupakan bagian dari tahap ini adalah 1. Area aplikasi mayor dan kelompok pemakai yang akan menggunakan basis data atau pekerjaan apa yang akan diakibatkan diidentifikasi. 2. Dokumen yang sudah ada yang berhubungan dengan aplikasi dipelajari dan dianalisa. Dokumen lain seperti polis, manual, form, report, dan diagram organisasi direview untuk menentukan apakah terdapat tambahan pada koleksi kebutuhan dan spesifikasi proses. 3. Lingkungan operasi saat ini dan rencana menggunakan informasi dipelajari, termasuk di dalamnya analisa tipe transaksi dan frekuensi penggunaannya dan aliran informasi dan sistem. Karakteristik geografi seperti memakai transaksi asli, izin pelaporan dipelajari, data input dan output untuk transaksi ditentukan. 4. Penulisan respon untuk menentukan pertanyaan. Terkadang dikelompokkan dari pemakai basis data, potensial atau kelompok pemakai. Pertanyaan ini melibatkan prioritas pemakai dan tempat yang penting untuk suatu aplikasi. Individu dilakukan interview untuk menolong dalam memperoleh informasi yang beragam dan setting prioritas. Tahap 2. Desain basis data konseptual. Tahap kedua dari perancangan basis data melibatkan dua aktivitas paralel. Aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual, menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Desain skema konseptual. Pada desain basis data perlu menggunakan model data konseptual level tinggi dengan karakteristik butuh expressiveness. Pada data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint, simplicity, dan understandability. Model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Minimality. Model mempunyai sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. Diagrammatic representation. Model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang diinterpretasikan. Formality. Skema konseptual ditampilkan dalam konsep data harus merepresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak bertanda. Pendekatan desain ke skema konseptual. Untuk desain skema konseptual harus diidentifikasi komponen dasar dari skema. Tipe entity, tipe relationship, dan atribut. Harus juga menentukan key atribut, cardinality, dan participation constraint, weak entity, dan hierarchy, spesifikasi atau generalization. Terdapat dua pendekatan untuk merancang skema konseptual yang diturunkan dari kebutuhan yang dikoleksi, yaitu pendekatan pertama adalah pendekatan desain skema terpusat atau one shot, di mana kebutuhan dari aplikasi yang berbeda dan kelompok pemakai antara satu digabungkan ke dalam satu himpunan kebutuhan sebelum desain skema dimulai. Pendekatan kedua yaitu pendekatan view integration, di mana kebutuhan tidak digabungkan. Suatu skema dirancang untuk setiap kelompok user atau aplikasi berdasarkan kebutuhan masing-masing. Strategi untuk desain skema. 1. Top down strategi.
Dimulai dengan skema yang berisi abstraksi level tinggi dan kemudian mengaplikasikan sistem top down. Bottom up strategi yaitu mulai dengan skema yang berisi abstraksi dasar dan kemudian dikombinasikan atau tambahkan abstraksi tersebut. 3. Inside out strategi merupakan kasus khusus dari bottom up strategi, di mana atensi difokuskan pada himpunan konsep terpusat yang lebih nyata. Mix strategi kebutuhan dibagi berdasarkan top down strategi. Sebagian skema dirancang untuk setiap partisi berdasarkan bottom strategi. Nah, tabelnya seperti ini. Untuk tabel A membaca tipe entity baru, B dekomposisi tipe entity ke dalam dua tipe entity dan relasi. Nah, tabelnya seperti ini. Gambar 23 yaitu contoh strategi bottom up. A menemukan dan menambah relasi baru, B menemukan kategori baru tipe union dan menghubungannya. Skema integrasi atau view. Skema integrasi dibagi ke dalam beberapa bagian: spesifikasi, korespondisi, dan konflik antara skema. Karena skema dirancang individual, perlu menentukan konstruksi khusus dalam skema yang merepresentasikan konsep dunia nyata yang sama. Modifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya. Satu skema mesti dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema lainnya. Menggabungkan view skema global dengan menggabungkan skema individu. Restrukturisasi sebagai langkah akhir. Skema global dianalisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Dan transaksi. Proses dilakukan paralel dengan tahap 2 derajat untuk mendesain karakteristik transaksi base data yang diketahui aplikasi dengan cara DBMS independen. Jika suatu sistem base data dirancang, perancang sadar beberapa aplikasi yang diketahui atau transaksi yang akan dijalankan dalam base data diimplementasikan. Bagian terpenting dari perancangan base data adalah menentukan karakteristik fungsi transaksi tersebut sebelumnya adalah dalam proses rancangan. Transaksi dikelompokkan dalam tiga kategori. 1. Retrieval transaction yang digunakan untuk menampilkan data ke layar atau untuk produksi pelaporan. 2. Update transaction yang digunakan untuk memasukkan data baru atau memodifikasi data yang sudah ada pada basis data. 3. Mix transaction yaitu digunakan untuk aplikasi yang kompleks yang melakukan retrieval dan update. Tahap 3 yaitu pemberian DBMS. DBMS berdasarkan beberapa faktor, memberi beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Faktor teknis berhubungan dengan ketepatan DBMS yang dipilih, yang termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS, yaitu relasional, objek, dan lainnya. Hal yang harus dipertimbangkan secara ekonomi dan faktor ekonomi adalah: 1. Software acquisition cost merupakan harga upfront dalam pembelian perangkat lunak termasuk pilihan bahasa. 2. Maintenance cost berhubungan dengan harga layanan pembelian standar dari vendor dan untuk menjaga versi DBMS tetap up to date. 3. Hardware acquisition cost perangkat keras baru mungkin diperlukan seperti memori, terminal, disk drive, dan controller baru atau penyimpanan DBMS khusus. 4. Database creation and conversion cost berhubungan dengan biaya pembuatan sistem basis data dari konversi sistem yang sudah ada ke perangkat lunak DBMS baru. 5. Personal cost akuisisi perangkat lunak DBMS untuk pertama kali oleh organisasi biasanya dilakukan dengan reorganisasi departemen pada data processing. 6. Training cost karena DBMS biasanya berupa sistem kompleks, personal harus training menggunakan dan memprogram DBMS. 7. Operating cost biaya operasi lanjutan dari sistem basis data biasanya tidak termasuk dalam evaluasi. Tahap 4. Pemetaan model data atau desain basis data logika. Proses pemetaan dalam dua bentuk, yaitu 1. Sistem independent mapping. Pada bentuk ini, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus
atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. 2. Tailoring the schema to a specific DBMS. DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Tahap 5 yaitu desain basis data fisik. Perancangan basis data fisik adalah proses memilih struktur, penyimpanan khusus, dan mengakses path untuk basis data untuk mendapatkan informasi yang baik pada aplikasi basis data. Kriteria berikut biasanya digunakan untuk menentukan pemilihan perancangan basis data fisik. 1. Waktu respon merupakan waktu antara pengiriman transaksi basis data untuk eksekusi dan penerimaan respon. Utilitas ruang penyimpanan merupakan jumlah ruang penyimpanan yang digunakan secara basis data dan struktur akses path pada disk, termasuk pengindeksan dan akses path lain. 3. Transaction through path throughput merupakan jumlah transaksi rata-rata yang dapat diproses per menit, merupakan parameter kritis dari sistem transaksi seperti yang digunakan pada reservasi pesawat atau bank. Tahap 6. Implementasi basis data dan tuning. Setelah rancangan logika dan fisik selesai, kita dapat mengimplementasikan sistem basis data. Hal ini merupakan tanggung jawab DPA bersama desainer basis data. Pernyataan dalam DDL Data Definition Language termasuk SDL Storage Definition Language dari DBMS terpilih dekompilasi dan digunakan untuk membuat skema basis data dan file basis data atau kosong. Basis data dapat kemudian dipopulasikan dengan